Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eni Fitria. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 75. Dengan ini ingin menyampaikan implementasi rancangan aksi perubahan yang berjudul peningkatan kualitas data laporan keuangan melalui penyusunan keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Hukum. Selamat menyaksikan. Kementerian Hukum dengan tata nilai pasti memiliki komitmen tinggi dalam menjaga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kualitas data laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama meliputi ketidakkonsistenan penggunaan akun antar satuan kerja, kesalahan klasifikasi akun saat pencatatan transaksi, dan tingginya frekuensi koreksi akun saat pelaporan yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi konsolidasi laporan keuangan. Hal ini juga tertuang pada temuan pemeriksaan dari BPK-RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 dan 2023, serta catatan hasil review Inspektorat Jenderal atas laporan keuangan tahun 2024. Maka, terobosan inovasi yang dilakukan dengan menyusun keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Hukum dilengkapi dengan buku panduan serta aplikasi berbasis digital Sipasti Akun yang dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel. Laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari pembentukan tim efektif dengan kegiatan, konsultasi dengan atasan, rapat pembentukan tim efektif, serta penyusunan dan penetapan SK tim efektif. Penyusunan draft rancangan keputusan Menteri Hukum beserta panduan dengan kegiatan, rapat tim efektif penyusunan rancangan keputusan Menteri Hukum, sebenarnya fasilitas sewa rumah. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau ada juga nggak apa-apa gitu. Diadakan aja ya. penyusunan rancangan keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan, rapat koordinasi pembahasan rancangan keputusan Menteri Hukum melalui kegiatan konsinyasi, Dinas misalkan gitu ya, kendaraan dinas. serta penyusunan perbaikan rancangan keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan. Pelaksanaan uji coba pemahaman satuan kerja terhadap konsep rancangan keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan dengan kegiatan pelaksanaan uji coba pemahaman satuan kerja serta pelaksanaan evaluasi hasil uji coba pemahaman satuan kerja. Finalisasi penyusunan rancangan keputusan Menteri Hukum beserta panduan dengan kegiatan penelaahan rancangan keputusan Menteri Hukum secara substantif oleh Kementerian Keuangan dan secara hukum oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama. Kegiatan rapat finalisasi rancangan keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan dan aplikasi Sipasti Akun. Konsultasi dengan mentor dan penyusunan draft finalisasi rancangan keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan dan aplikasi Sipasti Akun. Penetapan keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan dan aplikasi Sipasti Akun. Sosialisasi keputusan Menteri Hukum beserta buku panduan dan aplikasi Sipasti Akun. Manfaat aksi perubahan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi, manfaat bagi stakeholder, dan manfaat aksi perubahan dikaitkan dengan asta cita. Sebagai keberlanjutan aksi perubahan, di jangka menengah akan dilakukan sosialisasi secara intensif melalui kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta publikasi di website Kementerian Hukum. Sedangkan jangka panjang akan dilakukan pengembangan dan penambahan fitur, serta monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Keberlanjutan aksi perubahan ini didukung dengan anggaran dan dituangkan dalam SKP yang berkelanjutan.
Pelaksanaan implementasi pengembangan kompetensi yang dilakukan kepada pihak terdampak dari aksi perubahan ini dengan strategi pengembangan kompetensi diantaranya melalui koordinasi, diskusi, dan pembelajaran mandiri. Keterkaitan mata pelatihan dalam aksi perubahan yang meliputi manajemen kinerja, manajemen pemerintahan, bagan akun standar, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikut beberapa kegiatan diseminasi maupun publikasi yang telah dilakukan terhadap aksi perubahan dengan strategi komunikasi melalui kegiatan konsinyasi penyusunan rancangan keputusan Menteri Hukum, kegiatan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan, melakukan sosialisasi awal melalui kegiatan pelatihan teknis kesetariatan, melalui broadcast WhatsApp Group, dan melalui surat Kepala Biro Keuangan. Aksi perubahan ini telah mendapat dukungan antara lain dari internal Kementerian Hukum dan eksternal yaitu Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan. Saya, Wisnu Nugroho Dewanto, staf ahli bidang ekonomi dan sosial Kementerian Hukum, mendukung gagasan aksi perubahan Saudari Eni Fitria melalui penyusunan keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja. Dari perspektif kebijakan strategis, implementasi keputusan Menteri ini tentunya diyakini akan menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tentunya berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Keputusan Menteri ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini muncul, khususnya terkait ketidakkonsistenan penggunaan akun pada laporan keuangan di berbagai satuan kerja. Dengan adanya ketentuan yang seragam, seluruh unit kerja akan memiliki acuan yang jelas dan mencatat transaksi keuangan. Kebijakan ini memiliki arti penting dalam mendukung kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan adanya penyeragaman kodifikasi akun ini, setiap usulan anggaran dapat disusun secara lebih tepat sasaran, konsisten, dan sesuai dengan klasifikasi akun yang berlaku. Kebijakan ini memberikan kepastian dalam penentuan akun yang tepat untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan pengadaan, pemanfaatan, maupun pemindahan barang milik negara. Saya yakin keputusan Menteri Hukum yang akan dihasilkan tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas di seluruh jajaran kantor wilayah. Dengan adanya keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun, pendapatan dan belanja, kami memiliki acuan yang seragam untuk mengklasifikasikan setiap transaksi, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Kami menyambut baik penyusunan keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja. Pedoman ini sangat membantu dalam memastikan keseragaman, ketertiban, dan akurasi pencatatan transaksi sehingga mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih andal dan akuntabel. Kami mendukung dan menyambut baik regulasi ini. Dengan adanya pedoman yang seragam, kami terbantu dalam mencatat setiap transaksi secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami dari Kanwil DJPW Provinsi Papua Barat, sebagai pembina sekaligus mitra satuan kerja Kementerian Hukum di wilayah Papua Barat, kami sangat menyambut dan mengapresiasi telah ditetapkannya keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja. Dengan demikian, potensi ketidaktepatan penggunaan akun dapat diminimalkan, sekaligus dapat memperlancar proses rekonsiliasi eksternal antara satuan kerja dengan KPPN. Saya, Ida Irawati, Direktur Pemeriksaan A1C BPKRI. Mendukung penuh aksi perubahan Saudari Eni Fitria, keputusan Menteri Hukum ini akan menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi temuan berulang. Penerapan kebijakan ini tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan internal Kementerian Hukum, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan. Kami dari bagian akuntansi dan pelaporan siap berperan aktif mengimplementasikan keputusan Menteri ini dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Kementerian Hukum yang akurat, andal, akuntabel, transparan, dan berkualitas. Sukses selalu Kementerian Hukum. Melalui keputusan Menteri Hukum tentang penggunaan kodifikasi akun pendapatan dan belanja yang dilengkapi dengan panduan dalam bentuk buku dan aplikasi berbasis digital, mari wujudkan komitmen bersama dalam penerapan good governance guna meningkatkan kualitas data laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas, serta menjaga keberlanjutan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan perubahan ini.